menginjil itu tidak senantiasa harus dengan perkataan, tapi melalui sikap hidup kita. Saudara dan saya dapatkan perintah di dalam amanat agung ini bukan cuma untuk membawa mereka dijangkau mengenal Tuhan, tapi mengajar. Hari ini saya bagikan satu ayat yang gak asing lagi dan berulang kali kita dengar, bahkan kita baca, tetapi saya berharap hari ini ada sesuatu yang baru yang perlu untuk kita pahami, untuk kita mengerti dan kita kerjakan. Topiknya adalah jadikan semua bangsa muridku. Kalau dari ayat ini ya, kita mau baca secara lengkap apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki. Matius 28 ayat 18. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau kita membaca ayat ini, kita melihat bagian pertama, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita mengawalinya dengan menjangkau orang-orang yang di luar Yesus. Untuk mereka kita bisa mengenal akan nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka bisa dibawa ke tempat ini. Di dalam hal ini sejujurnya kita sedang melakukannya itu hari demi hari, minggu demi minggu. Bahkan saya ingatkan kembali, kita sudah nggak pakai kipas merah putih. Kalau masih ada, itu expired. Yang terbaru adalah ini. Kita perlu pakai ini untuk mempromosikan nama Yesus. Ya, supaya melalui apa yang kita bagikan ini, mereka bertemu dengan Tuhan secara pribadi di tempat ini. Perlu untuk kita pahami, ayat ini bukan cuma menjadikan semua bangsa murid, tetapi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu. Jadi apa yang Tuhan perintahkan itu kita ajarkan kepada orang-orang yang kita jangkau ya, melalui penginjilan yang sudah kita kerjakan selama ini. Bukan training yang berkaitan dengan bakat. Ada yang ngajarin main gitar, boleh, tapi itu Tuhan Yesus nggak perintahkan. Masa ada ayatnya ajarlah mereka main gitar? Enggak. Itu adalah sarana untuk mendukung supaya kita bisa melaksanakan kegiatan di dalam kita menghampiri Tuhan, tetapi bukan yang Tuhan perintahkan. Oleh karena itu, saya ajak untuk kita introspeksi diri kita sendiri. Jangan lihat kiri kanannya, tapi temukan itu sudah ada dalam diri kita atau belum. Ya. Apa yang Tuhan perintahkan? Kita tahu, beritakanlah Injil. Nah, sudah mulai Injil, aku gak berani ngomong. Nanti kalau ngomong bagaimana? Saudara, menginjil itu tidak senantiasa harus dengan perkataan, tapi melalui sikap hidup kita. Itu akan menggambarkan sesungguhnya ada perintah Tuhan yang sedang kita kerjakan di dalam hidup ini. Ampunilah 10 kali
sehari, ada yang komentar. Iya. Nah, sudahkah kita ngampuni? Coba lihat belakang, kiri, kanan. Ada yang belum diampuni? Kalau belum, maka hari ini ada perintah Tuhan Yesus, ampunilah ya, musuhmu. Sehingga dari ayat ini saudara dan saya dapatkan perintah di dalam amanat agung ini bukan cuma untuk membawa mereka dijangkau mengenal Tuhan, tapi mengajar. Orang mengajar itu biasanya sudah menguasai dulu, baru dia ajarkan. Betul ya? Nah, kalau kita sudah melakukannya, sudah lulus, maka waktu kita mengajar, orang lain mendengar itu manggut-manggut. Memang iya, orang yang ngomong ampuni musuhku itu dulu musuhku bebuyutan, sekarang aku jadi anak kesayangan. Itu gambaran kehidupan yang dibaca oleh orang lain. Kasihlah musuhmu, hormatilah ayah ibumu. Sebentar lagi ada HMC. Bagi saudara yang memiliki masa lalu yang belum bisa membuat saudara move on, ayo diberesin supaya benar-benar 1 Oktober menjadi kemerdekaan buat setiap anggota GBI Hong Kong ini mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Ya. Tunduk kepada suami. Lah ini saudara, tunduk sama suami. Pak pendeta nggak tahu suamiku seperti apa. Saya tahu persis suamimu laki-laki. Lu ya kan? Nggak salah kan? Iya. Tapi tunduklah pada suami. Iya. Disitulah kita lihat bagaimana ya, perintah Tuhan itu sesungguhnya menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Bagi pria-pria yang punya istri, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Rela menderita, rela berkorban. Saya tahu itu enggak enak ya untuk dikerjakan semuanya. Daging ini enggak akan bisa atau memiliki kekuatan, kemampuan untuk mengikuti keinginan roh. Maka kita perlu minta penyertaan Tuhan melalui ayat ini. Amanat agung, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sehingga kalau kita mengajarkan kepada mereka apa yang Tuhan perintahkan ini, di situ ada janji. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Kalau disertai sampai kesudahan zaman, selamat gak? Sampai akhir zaman, selamat gak? Jawabannya rasanya si bingung. Siapa yang berani berkata pasti selamat, katakan. Tuh ada yang enggak kan? Ya. Karena sudah terlanjur mendengar perintah-perintah Tuhan tadi, maka yakin dirinya disertai Tuhan sampai akhir zaman, maka juga enggak yakin. Nah, dalam hal seperti ini perlu untuk kita pahami begini. Ayat ini kan didahului dengan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Dialah gembala agung kita, benar? Nah, pada waktu dia memberikan perintah ya, dari ayat ini ya, ada otoritas yang diberikan kepada barang siapa yang mau ambil komitmen, yaitu menyambut, merespon ya akan perintah ini, bahwa dia akan ambil bagian dalam melaksanakan amanat agung. Saudara, pada keadaan seperti inilah kita tahu bahwa orang-orang yang berani ambil komitmen ini merupakan orang-orang yang sedang menerima
pelimpahan otoritas dari surga dan di bumi. Ini merupakan hal yang harus disertai dengan pengabdian. Karena pada waktu kita mengabdi kepada Tuhan, kita melakukan segala perintah-perintahnya, baru otoritasnya itu akan nampak di dalam kehidupan kita. Kita sering dengar istilah ada polisi lalu lintas cuma pakai topi miring, saudara, pakai peluit ditiup, belum tentu nurut. Tapi kalau ada polisi baru ngawe aja, saudara, orangnya udah gemeter, ada apa gitu kan, karena ada otoritas. Nah, Tuhan memberikan otoritas itu ya dengan segala kuasa di surga dan di bumi untuk menjangkau jiwa kepada murid-muridnya. Dari murid-muridnya yang di 2000 tahun yang lalu turun terus. Saudara percaya enggak? Yang terakhir turun kepada Pak Bobi dan Bu Nelly. Saya teruskan sekarang. Kuasa dan di surga dan di bumi itu akan diteruskan kepada koordinator ibadah, kepada pendili, kepada gembala kul, kepada sekretaris kul. Engkau punya kuasa juga sama dengan kuasa di surga dan di bumi. Kalau nggak ngerti, apa deh papi? Jadi gembala. Lu memang, saudara, ngurusi manusia itu lebih berat daripada ngurusin anjing. Tanya yang di belakang. Apalagi ngurusin cuma soal sekedar keyboard, ya speaker, diangkat nurut. Coba manusia diangkat, aduh, ngolet sana, ngolet sini. Saya tahu ngurusin orang itu nggak gampang. Mengajar orang itu memang nggak gampang. Saya bawa video satu saja, jangan dua-dua. Yang dua nanti bagiannya ibadah kedua. 5 dikurang 4 sama dengan 4. Salah nih, perhatikan ya. 5 dikurang 4 jadi jempol. Lah, kok jadi jempol sih? Nih, misalnya adek ya punya 5 pisang, dimakan 4 jadi kenyang. Ayo dimakan. Saya tanya sama gembala, sama sekretaris kul. Adakah adik-adikmu yang kalau dituturi, diberitahu tentang firman dan menjawab? Banyak. Banyak. Dan kalian nggak bisa jawab. Kesel ya? Juengkel ya? Maka modalnya harus punya kasih Yesus. Kalau saudara nggak memiliki kasih Tuhan Yesus, gue mes lihat anak model begini. Iya lembok, minggu depan lah, minggu depan nanti aku datang, ikut dia minggu depan. Minggu depan malah ngilang. Gitu kan? Ditelepon nggak diangkat, WA nggak dijawab. Inilah kenyataannya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau saudara mendapatkan tugas, dipilih, percayalah Bapak Ibu Gembala kalau menghubungi kalian dan minta untuk mendapatkan tugas, itu bukan cuma sekedar kayak main lotre gitu dicomot. Itu namanya dikumpulin sini, ambil sekretaris yang baru ini, ambil cemplok gitu. Bukan, saudara, enggak. Kita lihat, kita analisa, kita evaluasi, dan kita bawa dalam doa. Karena apa? Kepada orang yang kita pilih inilah kuasa di surga dan di bumi itu turun. Dan percayalah, saat engkau dengan segenap hati melaksanakan perintah Tuhan, penyertaan tangan Tuhan itu luar biasa.
pasti akan ada tanda heran dan mujizat. Kenapa? Oleh karena Tuhan turut terlibat di dalamnya. Nah, sekarang berikutnya tentang pemuritan itu sendiri. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, bahasa roh ini perlu untuk kita pahami. Bagi yang belum mengerti perlu ikut namanya KOM 100 ya. Karena bahasa roh yang pertama adalah bahasa roh yang harus ditafsirkan, itu namanya karisma. Yang kedua, bahasa roh yang tanpa perlu diterjemahkan, ditafsirkan, orang yang mendengar bisa langsung mengerti, persis seperti peristiwa setelah dari kamar loteng itu. Orang-orang yang di sana mendengar apa yang dikatakan oleh para murid-murid, walaupun mereka berbahasa roh. Tapi bukan bahasa roh yang seperti ini yang dimaksud di dalam aku lebih suka, tetapi adalah bahasa roh yang ketiga, yaitu glosolalia ya. Bahasa yang mana hanya Allah saja, kepada Dia, karena hanya Dia yang mengerti bahasa roh yang kita pakai. Jadi kalau namanya glosolalia, bahasa roh yang seperti inilah ya, bahasa yang hanya kita pakai untuk berbicara dengan Bapa, oleh karena Bapa yang memberi kepada kita. Dan pada waktu kita pakai, maka kita seperti menggunakan bahasa rahasia. Bahasa rahasia itu tidak dimengerti oleh manusia. Jadi jangan belanja pakai bahasa roh yang glosolalia ini. Tetapi pada waktu berbicara dengan Bapa, Dia Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Maka saya boleh memakai istilah curhat. Apalagi gereja kita adalah gereja yang dikirim Tuhan, tentara Kristus wanita. Walaupun tentara, perlu curhat enggak sih? Begitu ya. Kalau curhat sama manusia, bisa bocor enggak? Bocor halus, bocor kasar, nanti bocor urat lagi ya. Nah, daripada risiko itu dihadapi, curhatlah sama Tuhan. Mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa manusia, aku dikuyok-kuyok lu Tuhan, sampai meler-meler, nangis-nangis ya. Dan pada keadaan seperti itu, kalau kita bisa mengutarakan beban kita kepada Bapa dengan bahasa rahasia ini, maka dia telah melakukan langkah curhat sama Tuhan. Biasanya setelah curhat PLONG gitu ya. Nah, sering-seringlah curhat, jangan sama manusia tapi curhat sama Tuhan. Kedua, ini adalah penyembahan di dalam roh. Pada waktu kita menghampiri Tuhan, kita menyembah, kita bisa menyatakan kekaguman kita kepada Allah yang gak mampu lagi diungkapkan dengan kata-kata. Sehingga dalam kondisi demikian, kita menghampiri Tuhan dan benar-benar kita bisa menempatkan Allah itu adalah yang tertinggi di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang berikutnya adalah di dalam hal menggunakan glosolalia ini, kita membangun dirinya sendiri. Ada motivasi dengan kata lain yang saya coba pakai di sini, memotivasi, mendorong supaya diri kita ini, iya, aku ini masih bersama dengan Allah.
Kalau kita disertai Allah, kita sedang ngomong sama Allah, ya, maka ada perasaan tenang karena dia tidak jauh dari saudara dan saya. Yang keempat adalah untuk berdoa, memuji dan menyanyi dalam roh. Di situ kita membangun keintiman, kedekatan kita dengan Tuhan. Sehingga pada waktu kita menggunakan bahasa roh, yaitu glossolalia ini, maka kita mendapatkan diri kita sedang melakukan sesuatu, ya, sedang melakukan sesuatu, yaitu aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Itu dilakukan oleh siapa? Itu dilakukan oleh Paulus. Dia menulis itu, saya mencoba menangkap. Paulus bisa jadi kuat. Paulus itu punya beban, punya masalah jauh lebih berat daripada manusia pada umumnya. Ya. Manusia yang benar manusia, bukan manusia yang menjelma. Jadi, nah, dari cerita seperti ini, saya mencoba untuk memberikan satu statement. Orang yang suka berbahasa roh itu sedang melakukan recharge. Saudara HP, kalau terlambat nyetrum, terus lowbat, apa yang terjadi? Bukan HP-mu yang mengalaminya, dirimu juga ikut khawatir. Iya, waduh, cari setrum, kabel colokannya enggak dibawa, pinjam sana pinjam sini. Sudah begitu sampai restoran pinjam colokan enggak boleh. Oh. Nah, siapa yang suka berbahasa roh? Enggak usah malu-malu, tinggi-tinggi. Jawab ya, sedang apa kau berbahasa roh? Saudara sendiri yang tahu persis. Ya, maka pada saat kita berbahasa roh di dalam ibadah, kita sedang membangun keintiman dengan Tuhan. Biarkan, dari gereja lain, hamba Tuhan lain punya pandangan yang berbeda. Gak apa-apa, asal Tuhan mereka Yesus, wes sudahlah, jangan ribut saudara. Lu ya kan, ngapain ribut? Kalau ada yang membicarakan, apa orang-orang di lapangan mungkin juga saudara-saudara diomongin, kamu pakai bahasa roh tuh nggak bener loh, kan? Saudara cukup tanya, Tuhanmu namanya siapa? Yesus. Ya wis, sama G5 tes. Boleh tepuk tangan, boleh. Lawang Tuhannya sama Yesus kok ribut, saudara. Tetapi hari ini kita menerima teguran. 1 Korintus 14 ayat 5b. Tetapi lebih daripada itu, bayangin, suka berbahasa roh, tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Kecuali kalau orang itu melakukan karisma yang harus ditafsirkan, itu lebih tinggi nilainya. Tetapi di sini glossolalia itu tidak lebih baik, tidak lebih tinggi daripada bernubuat. Nah, kita cek ya. Bernubuat itu memiliki pengertian begini, membangun, menasihati, menghibur jemaat. Berarti jangan pakai bahasa roh. Bernubuat itu pakai bahasa yang bisa dipahami oleh kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu lebih baik daripada orang yang berbahasa roh glossolalia tadi.
Ya. Sekarang saya ajak untuk kita melihat, punyakah kita ini stok kata-kata yang membangun, kata-kata yang menasihati, kata-kata yang menghibur. Kalau saudara nggak punya stok, nggak keluar tuh dari lidah bibirmu, karena tidak ada di dalam hatimu. Setuju? Setuju ya. Baik, tes ya. Ternyata di situ, tadi saya contohkan adalah saudara punya teman, anaknya meninggal. Ayo bebas, mau ngomong apa? Tahu-tahu temanmu nangis. Loh, napa mbak, napa? Anakku kecelakaan mati. Ayo ngomong apa? Yang lain, kok sabar. Ini lebih baik daripada bahasa roh, ngerti? Dari mulut kita ditunggu oleh orang-orang yang sedang kesusahan. Ngomong apa kita? Kalau kita memberikan perkataan yang baik, itu namanya nubuat. Kalau saudara nggak bisa ngomong, saudara nggak punya stok. Sekarang yang nggak punya stok, mulai mikir. Ya, apa yang perlu untuk kita katakan supaya orang itu jadi terhibur, mendapatkan nasihat, kemudian juga kembali move on. Ini merupakan hal yang perlu untuk kita renungkan. Tapi kalau ngomongin jelek orang, aduh cepetnya, siapa yang kenal Cempluk? Oh Cempluk yang itu, yang begini. Aduh, itu di Facebook sudah ngetop loh, itu udah diomongin orang banyak. Ini tantangan kita. Sudah waktunya gereja nggak cuma pinter bahasa roh. Kita harus pintar mengajar orang-orang untuk melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki, supaya kata-kata buat itu adalah yang berasal dari Tuhan, membangun, menguatkan, menghibur, yaitu firman Allah. Saudara, kalau seandainya kita nggak memiliki itu, justru di saat-saat kritis, justru di saat-saat penting, kita nggak jadi berkat. Yang kedua, contoh ibu ya yang sangat dikasihi berpulang. Sekali lagi, ini bisa melanda teman kita di dalam gereja kita. Tahu nangis, kemarin barusan telepon, nggak ngomong apa-apa, dia malah tanya kapan saya pulang. Tahu-tahu pagi ini aku ditelepon. Ngomong apa? Cukup itu? Sudah menghiburkah? Sudah menguatkankah? Kalau belum, mulai cari, saudara. Ya, temanmu kecopetan. Ada yang pernah kecopetan? KTP-nya katut. Kalau KTP sudah tahu kan bayarnya berapa, renew. Nah, ada uangnya 500 di situ. Nah, mau pergi ke gereja. Nah, yang di tangan cuma patatung aja. Bisa pergi, bisa pulang. Persembahan nggak bisa kasih. Ini kan? Nah, kondisi seperti ini, ya, itu membutuhkan nubuat, bukan bahasa roh. Buat orang lain itu butuh nubuat, butuh buat diri kita berbahasa roh. Ditinggal pacar, istilah yang keren apa? Ghosting. Tahu? Ghosting. Pergi tanpa pamit,
tak ada kabar berita. Aduh, dulu tiap pagi, mat pagi sayang, udah makan belum? Sekarang di WA tentang satu, di telepon nggak diangkat, tapi di Facebook berdua sama yang lain. Nah, kita akan menemukan itu. Ada yang rajin memberi, tapi masih terus berkekurangan. Rasanya nggak cukup terus. Kebutuhan semakin meningkat. Ada belalang pelahap yang masuk dalam dirinya. Jangan terus dihakimi. Tuh belalang pelahap masuk gara-gara kamu nggak kasih perpuluhan toh. Itu bukan kata yang membangun, saudara. No, jangan pikir walaupun itu firman, tapi belum membangun. Kita perlu untuk membuat kalimat, buat satu pernyataan yang mana membuat yang bersangkutan itu mengerti, memahami bahwa ada rencana Tuhan yang lain, yang lebih heran. Nah, dari keadaan seperti ini ayat terakhir. Berani nggak kita ngomong kepada sebelah kita? Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi menjadi pemurid atau guru itu berani ngomong. Kamu lihat tuh apa yang kukatakan, apa yang kulakukan, apa yang kamu dengar, yang ditemukan dalam diriku, lakukan. Berani? Ayo berani. Jadi guru memang gak gampang untuk memuridkan. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah kita gak cuma cari jiwa. Ada tugas, ada tanggung jawab yang Tuhan akan percayakan pada kita, sehingga Dia bersedia untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau kita mengajar, murid-murid itu melakukan apa yang Tuhan firmankan. Biasanya guru dengan murid itu memang ada kedekatan yang memang sulit untuk diutarakan. Itu akan membekas, itu akan berdampak yang lebih besar. Saya ingat peristiwa lama, walaupun itu sudah 70 tahun lebih. Saya masih berumur 2 tahunan. Saya diajak sama bibi pergi ke seberang jalan karena di sana ada warung. Dan bibi itu membawa saya ke tempat warung yang di depan yang jual beras, jual kacang. Saya pun juga di situ sambil pegang-pegang ada kacang hijau itu kan. Saya pegang, saya tebarkan lagi, ambil lagi, saya lepaskan lagi. Sementara bibi belanja. Pada itu selesai bayar, saya ditarik pulang. Pas kacang hijau itu di dalam genggaman tangan saya.
Karena ditarik saya pulang saja. Sampai di rumah, mami saya cuma bertanya, apa di tanganmu? Saya buka kacang hijau. Mami tanya, dari mana kamu dapat? Saya tunjuk dari seberang sana. Dia tanya bibinya, bibi beli kacang hijau nggak? Nggak. Kok Sinyo bisa bawa kacang hijau? Nggak tahu. Saudara tahu? Mami saya berkata kepada bibi, bawa Sinyo kembali ke warung itu, kembalikan seluruh kacang hijau. Pelajaran itu sampai hari ini saya nggak pernah lupa. Mami mengajarkan nggak boleh ngambil barang orang lain tanpa permisi, dan nggak boleh bohong. Itu merupakan hal yang sudah tertanam. Bahkan itu apa yang Tuhan ajarkan loh. Saudara perlu ngerti ini. Kita waktunya untuk memuridkan. Katakan sebelahmu, yuk kita memuridkan. Apapun, walaupun sedikit saudara ngajar pun, mungkin ngomong sama teman, sama majikan jangan bohong. Bapak segala pendusta itu siapa? Bapakmu kan nanti jadinya. Kita mengajar karena kita berani ngomong, karena kita juga tidak bohong. Kalau yang ngomong bohong, sekali lagi kita masuk ke level memuridkan. Memang menjengkelkan, memang makan hati. Tapi kita perlu modal yang tak akan pernah habisnya, karena sumbernya adalah kasih Yesus. Amin. Amin. Yang saat diturunkan pada kita akan memiliki kesabaran, memiliki kasih untuk terus memuridkan yang memang sulit kita sedang hadapi di dalam era amanat hukum yang kita selesaikan ini. Tundukkan kepala. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Tuhan telah beri, takkan mungkin ku lupalah dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh
sementara musik dengan lembut meneruskan.